Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal dan pembahasan induksi elektromagnetik. Langsung saja ke soal nomor 1. Di sini ditanyakan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi GGL induksi pada kumparan. Ada 3 faktor, yang pertama yaitu jumlah lilitan kumparan, yang kedua laju perubahan fluks magnetik, dan yang ketiga arah medan magnet. Langsung kita bahas. Dengan cara menentukan GGL induksi itu menggunakan persamaan epsilon sama dengan min N dikali dP per dt. Di mana keterangan dari persamaan tersebut, epsilon merupakan GGL induksi, N merupakan jumlah lilitan, dP per dt merupakan laju perubahan fluks magnetik. Jadi, kita ketahui faktor yang mempengaruhi GGL induksi adalah jumlah lilitan dan laju perubahan fluks magnetik. Di mana di sini jawabannya adalah B, yaitu 1 dan 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal ini masih sejenis dengan soal nomor 1, yaitu faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi besarnya GGL induksi generator. Ada 4 faktor di sini. Yang pertama yaitu banyak lilitan, yang kedua kuat arus yang melalui kumparan, yang ketiga luas bidang kumparan, dan yang keempat hambatan kumparan. Langsung ke pembahasan. Besar GGL pada generator dirumuskan melalui persamaan berikut, yaitu epsilon sama dengan N BA omega sin omega T. Berdasarkan persamaan tersebut, besar GGL pada generator dipengaruhi oleh jumlah lilitan nomor 1, luas bidang kumparan pada nomor 3. Jadi jawabannya adalah C, yaitu 1 dan 3 saja. Lanjut ke soal nomor 3. Sebuah trafo step up mengubah tegangan 20 volt menjadi 160 volt. Jika efisiensi trafo itu 75% dan kumparan sekundernya dihubungkan ke lampu 160 volt, 60 watt, kuat arus dalam kumparan primernya adalah, kita bahas. Yang pertama kita ketahui dulu, yaitu tegangan pada primernya yaitu 20 volt, tegangan sekundernya 160 volt, etanya yaitu 75% atau efisiensi trafonya, daya sekundernya yaitu 60 watt. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah kuat arus pada kumparan primer. Sehingga jawabannya eta sama dengan PS per PP dikali 100% atau sama dengan PS per PP dikali IS per IP dikali 100%. Kita masukkan di sini. Etanya yaitu 75%, PS-nya yaitu 60 watt, dan VIP-nya yaitu 20 dikali IP dikali 100%. Sehingga kita balikan rumusnya, IP-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, menjadi 60 dibagi 0,75 dikali 20, sehingga kita ketahui kuat arus dalam kumparan primernya adalah 4 ampere. Selanjutnya soal nomor 4. Arah gerak jarum galvanometer pada percobaan di samping dipengaruhi oleh apa saja? Kita bahas. Perhatikan gambar A dan gambar B. Terlihat, ketika arah gerak magnet berubah, maka arah jarum gerak galvanometer juga berubah. Nah, kita ketahui di sini apabila
Apabila magnetnya dimasukkan, maka jarum galvanometernya akan mengikuti arah magnet, yaitu ke kanan. Sedangkan di B sini, kalau magnetnya kita keluarkan atau kita ke arah kiri, maka otomatis jarum galvanometernya juga ke arah kiri. Kemudian, gambar yang C menunjukkan saat magnet diam atau tidak bergerak, maka jarum galvanometer juga tidak bergerak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa arah gerak magnet mempengaruhi gerak jarum galvanometer. Jadi, jawabannya adalah A, yaitu gerak magnet. Selanjutnya, soal nomor 5. Sebuah transformator sederhana memiliki 20 lilitan pada kumparan primer dan 80 lilitan pada kumparan sekunder. Jika pada kumparan primer diberi tegangan 4 volt, tegangan pada kumparan sekunder adalah, langsung kita bahas. Di sini kita ketahui lilitan pada primernya atau kumparan primernya yaitu 20 lilitan dan lilitan pada kumparan sekundernya yaitu 80 lilitan. Dan juga kita ketahui di sini tegangan pada primernya yaitu 4. Nah, kita tulis tegangan primernya yaitu 4. Yang ditanyakan di sini adalah tegangan pada kumparan sekunder. Sehingga kita jawab di sini menggunakan rumus Vs per Vp sama dengan Ns per Np. Kita tulis Vs per Vp sama dengan 80 per 20. Sehingga Vs sama dengan 4 dikali 4, yaitu 16 volt. Selanjutnya soal nomor 6. Sebuah kumparan mempunyai induktansi 700 mH. Besar GGL induksi yang dibangkitkan dalam kumparan itu jika ada perubahan arus listrik dari 200 mA menjadi 80 mA dalam waktu 0,02 sekon secara berurutan adalah. Langsung ke pembahasan. Di sini diketahui L-nya atau induktansinya yaitu 700 mH. Kita rubah ke Henry menjadi 0,7 Henry. Kemudian delta I-nya atau perubahan arus listriknya yaitu 80 mA dikurang 200 mA menjadi min 120 mA. Kita kerubah ke ampernya menjadi min 120 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Kemudian waktunya atau delta T-nya kita ketahui yaitu sebesar 0,02 sekon. Ditanyakan di sini adalah GGL induksi. Langsung saja kita jawab. Epsilon induksi sama dengan min L dikali delta I per delta T sama dengan min 7 dikali 10 pangkat min 1 Henry dikali min 120 dikali 10 pangkat min 3 ampere dibagi 2 kali 10 min 2 sekon. Sehingga hasilnya GGL induksinya sebesar 4,2 volt. Selanjutnya yaitu soal nomor 7. Jika ke dalam transformator step up dengan kumparan primer sebanyak 100 lilitan dilewatkan arus sebesar 5 ampere, pada kumparan sekunder memiliki 400 lilitan, maka arus yang akan keluar sebesar. Langsung saja di pembahasan diketahui lilitan primernya sebanyak 100 lilitan dan arus pada primernya yaitu 5 ampere. Dan juga di sini kita ketahui lilitan pada sekundernya yaitu sebanyak 400 lilitan. Sehingga yang ditanyakan adalah arus yang akan keluar atau arus pada sekundernya. Kita jawab.
menggunakan rumus IS per IP sama dengan NP per NS. IS per IP. IP-nya di sini kita ketahui 5 ampere sehingga kita masukkan, dan NP-nya 100 lilitan. Kita masukkan juga 100 lilitan dibagi oleh 400 lilitan. Didapatkan IS sama dengan 1/4 dikali 5. Sehingga IS atau arus yang akan keluar sebesar 1,25 ampere. Selanjutnya yaitu soal nomor 8. Sebuah kumparan diletakkan pada medan magnetik homogen. Dalam waktu 30 detik terjadi perubahan fluks sehingga GGL menjadi epsilon 1. Jika dalam waktu 20 sekon terjadi perubahan fluks yang sama sehingga GGL yang dihasilkan adalah epsilon 2, maka berapa perbandingan epsilon 1 dan epsilon 2? Langsung saja kita bahas. Di sini GGL pada kumparan dapat ditentukan dengan persamaan atau rumus hukum Faraday sebagai berikut, yaitu epsilon sama dengan min N delta P per delta T. Berdasarkan persamaan di atas, GGL berbanding terbalik dengan perubahan waktu. GGL atau epsilon ini berbanding terbalik dengan perubahan waktu, yaitu delta T. Sehingga perbandingan antara epsilon 1 dan epsilon 2 dapat ditentukan melalui perhitungan sebagai berikut. Epsilon 1 per epsilon 2 sama dengan delta T2 per delta T1. Epsilon 1 per epsilon 2 sama dengan 20 per 30. Sehingga epsilon 1 per epsilon 2 sama dengan 2/3. Selanjutnya yaitu soal nomor 9. Sebuah generator listrik terdiri dari sebuah loop persegi 10 lilitan dengan rusuk 50 cm. Loop kemudian diputar dengan 60 putaran per sekon. Tentukan besar induksi magnetik yang diperlukan untuk menghasilkan GGL induksi maksimum sebesar 270 volt. Kita bahas. Di sini kita ketahui lilitannya yaitu 10 lilitan dan jaraknya 0,5 meter. Ini jaraknya awalnya yaitu 50 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,5 meter. Kemudian A-nya atau S pangkat 2-nya yaitu 0,25 meter persegi. Dan omeganya yaitu 60 putaran per sekon atau 60 dikali 2pi sama dengan 120 pi radian per sekon. Dan epsilonnya yaitu 170 volt. Yang ditanyakan di sini adalah B. Sehingga kita jawab epsilon sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. Di sini kita ketahui epsilonnya yaitu 170 volt dan lilitannya sebanyak 10 lilitan. B-nya tidak ada karena B-nya yang ditanyakan dan A-nya yaitu 0,25 meter kuadrat. Ini dan omeganya yaitu 120 pi radian per sekon. Sehingga B sama dengan 270 dibagi 300 pi sama dengan 0,9 per pi Tesla. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu kumparan berubah dari 10 ampere menjadi 1 ampere dalam waktu 0,4 detik. Jika GGL induksi yang terjadi 45 volt, tentukan induktansi kumparannya. Langsung kita bahas. Diketahui delta I atau perubahan arusnya yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 9 ampere. Dan delta T
atau waktunya yaitu 0,4 detik. Epsilon atau GGL induksi yang terjadi yaitu 45 volt. Di sini yang ditanyakan adalah induktansi kumparannya atau L. Kita jawab menggunakan rumus hukum Lenz, yaitu epsilon sama dengan min L dikali delta I per delta T. Diketahui epsilonnya yaitu 45 volt. Di sini yang dicari L, jadi L-nya tidak tercantum, masih menggunakan L. Delta I-nya yaitu 9 ampere dan delta T-nya 0,4 detik. Sehingga diketahui L sama dengan 2 Henry. Jadi itu tadi penjelasan saya mengenai soal dan pembahasan mengenai induksi elektromagnetik.